Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman menarik Nabi Muhammad saat ikut berdagang bersama Abu Talib. Setelah Abdul Muttalib wafat, maka Nabi Muhammad yang saat itu berusia sekitar 8 tahun diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Talib dan istrinya Fatimah binti Asad. Abu Talib mencintai kemenakannya itu sama seperti ia mencintai anak-anaknya sendiri. Bahkan terkadang ia sangat memperhatikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tinggal dalam keluarga Abu Talib yang keadaan ekonominya pas-pasan, sementara itu ia beranak banyak. Abu Talib memiliki 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, yaitu Talib, Ja'far, Ali, Aqil, Fatihah, dan Juman. Nabi Muhammad makan apa saja yang disuguhkan oleh bibi dan pamannya. Beliau menerima keadaan pamannya dan tidak pernah mengeluh akan kekurangannya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, berbudi luhur dan berbakti. Beliau rajin bekerja, membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah paman dan bibinya itu. Meskipun bukan seorang saudagar kaya, Abu Talib adalah seorang pemimpin Bani Hashim. Ia dihormati dan disegani. Seperti para pembesar Mekah lainnya, ia juga melakukan perdagangan ke Syam. Di saat Nabi Muhammad mencapai usia belasan tahun, beberapa kali beliau ikut bersama Abu Talib untuk berdagang keluar Arabia hingga ke Syam. Pertama kali Nabi Muhammad pergi jauh hingga ke Syam saat beliau berusia 12 tahun. Saat itu beliau menawarkan diri untuk menemani Abu Talib berdagang di Syam. Abu Talib sempat menolaknya, mengingat perjalanan yang sangat jauh dan berat sementara usia beliau baru 12 tahun. Namun akhirnya Abu Talib menyetujuinya. Ia mengajak Muhammad dalam perjalanan dagangnya ke Syam. Beliau turut serta dalam rombongan kafilah dagang itu hingga sampai Basrah di sebelah selatan Syam. Dalam perjalanan dagang itu, Muhammad yang masih anak-anak itu mendapat kesempatan untuk melihat dunia luar yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Alam yang luas dan pemandangan yang indah. Melihat kebun-kebun yang subur dan indah, bukit-bukit dan pegunungan yang jauh berbeda dengan yang ada di Mekah. Beliau menyaksikan keramaian-keramaian, bertemu dengan bermacam-macam orang dengan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, perjalanan itu melewati sisa-sisa bangunan peninggalan kaum Ad dan kaum Tsamud. Dengarnya segala cerita orang-orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu, tentang sejarahnya di masa lampau. Tidur dan beristirahat di alam terbuka, mendengarkan pengalaman dan kisah-kisah masa lalu dari para anggota kafilah. Sekalipun usianya baru 12 tahun, tapi Nabi Muhammad sudah mempunyai kebesaran jiwa, kecerdasan dan ketajaman otak, sudah mempunyai tinjauan yang begitu dalam dan ingatan yang kuat serta segala sifat-sifat baik. Dalam perjalanan itu diceritakan bahwa kafilah dagang dari Mekah itu bertemu dengan seorang pendeta, Bahirah namanya, yang melihat Nabi Muhammad, di mana pendeta itu melihat tanda khusus yang terdapat pada beliau, yang merupakan tanda kenabian. Sehingga pendeta itu menasehatkan kepada kafilah itu agar menjaganya baik-baik dan jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam. Sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadap beliau. Kafilah dagang itu pun kembali ke Mekah dengan selamat. Meskipun Abu Talib tidak banyak membawa harta dari perjalanannya itu, ia merasa cukup dengan apa yang didapatnya. Sepertinya perjalanan ini hanya sejauh kota-kota sebelah tenggara Syam, sebab dalam catatan sejarah, perjalanan itu tidak disebut nama-nama tempat seperti kota Yerusalem. Abu Talib sendiri lebih banyak tinggal di rumah, mengurus keluarga dan anak-anaknya yang banyak sekalipun dengan harta yang tidak seberapa. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan Nabi, Abu Talib merupakan pelindung utama dari keluarga Bani Hashim, dari serangan masyarakat Mekah dan sekitarnya. Ia meninggal pada tahun yang sama dengan meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, yaitu pada tahun 619 Masehi. Mulai saat itu sampai tumbuh dewasa, Nabi Muhammad tetap tinggal di Mekah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasanya, beliau biasa bertafakur dan berkhalawat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.